Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya, Yada Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah Desain Alasan Algoritma ya, atau DAA. Sekarang sudah masuk video ke-6 ya, atau dengan kata lain 2 pertemuan lagi kalian akan menghadapi ujian tengah semester ya. Nah kali ini akan kita bahas adalah sebuah struktur yang baru, yaitu graf ya. Graf ini jadi kalau kalian belajar di matematika diskrit nantinya ya, kalian akan ketemu dengan namanya graf ini. Jadi graf itu bukan berarti grafik ya, bukan berarti gambar, tapi merupakan sebuah diagram ya. Jadi graf itu merupakan kumpulan dari simpul dan juga busur ya. Ada simpul dan juga ada busur ya. Nah secara matematis graf itu sintaknya adalah G sama dengan dalam kurung V dan E ya. Pasangan ya, pasangan double ya. Dimana G itu adalah graf, kemudian V itu adalah simpul atau vertex atau juga node ya. Sedangkan E itu adalah busur atau edge atau juga arch ya. Jadi bisa dikatakan edge dan juga bisa dikatakan arch kalau busur itu. Nah contohnya ini namanya graf M. Nah ini ya, yang kotak ini namanya graf ya. Jadi ini yang lingkarannya namanya simpul, kemudian ya. Jadi V-nya adalah V1 sampai V5, kemudian E-nya adalah E1 sampai E7 ya. Nah busur itu atau kejadian ketika dua buah simpul mempunyai hubungan ya. Nah kejadian ini diilustrasikan menggunakan garis ya. Nah sebenarnya garis itu nggak ada ya, garis yang ini nggak ada, jadi dia tidak terlihat sebenarnya. Tapi kalau dalam gambar kita gambarkan aja ilustrasinya, jadi bebas saja mau lurus seperti ini atau melengkung ya, yang penting arah ke V1 V2 silahkan, yang penting terhubung ya. Misalnya pasangan V1 dan V2 ini bisa ditulis sebagai EV1 V2 ya, atau bisa disingkat menjadi E12 atau cukup 12 saja dalam kurung ya. Boleh, jadi notasinya ada dua macam, bebas ya. Nah, macam-macam graf itu macam-macam ya. Ada berdasarkan urutan penyebutan pasangan simpul, yaitu graf tak berarah dan juga graf berarah. Kemudian ada juga graf yang berbobot ya, graf berbobot dan juga tak berbobot ya. Bobot itu maksudnya yang ada yang E1 sampai E7 ini namanya bobot ya. Kemudian berdasarkan jumlah hubungan antara simpulnya ada graf sederhana dan juga ada graf tak sederhana. Nah kita satu-satu ya. Kemudian graf tak berarah dan berarah ini, jadi kalau graf tak berarah itu merupakan urutan simpul dan busur itu tidak diperhatikan ya, jadi boleh berbalik, jadi 1, 2 itu dianggap sama dengan 2, 1 ya. Umpamanya adalah sebuah jalan yang menghubungkan dua buah titik. Kemudian ada graf berarah. Nah graf berarah itu urutan simpulnya diperhatikan ya, urutan simpul dan busur diperhatikan, jadi 1, 2 itu berbeda artinya dengan 2, 1 ya. Umpamanya adalah sebuah jalan dua arah yang menghubungkan dua buah titik, jadi kan misalnya tol ya, jalan tol itu kan dengan tujuan yang sama ada beberapa jalan ya, itu graf berarah. Bukan bolak-balik intinya ya. Jadi ada jalan tol kan bisa bolak-balik ya. Nah, itu namanya graf berarah. Sedangkan kalau graf tak berarah itu sama aja ya. Nah contohnya ini itu graf tak berarah seperti tadi contohnya ini, jadi di busurnya itu tidak ada panah ya. Jadi bisa V1 V2 atau V2 V1 itu sama aja ya. Kemudian untuk graf berarah itu ada panahnya ya. Jadi panahnya itu untuk V1 ke V2 itu yang E1 ini, sedangkan dari V2 ke V1 bukan E1 lagi tapi E8 ya. Jadi beda ya, V2 V1 dan V1 V2 itu berbeda artinya ya. Dan kalau pada graf tak berarah V1 dan V2 ini dianggap sama ya, V1 V2 sama dengan V2 V1. Kemudian ada graf berbobot dan juga graf berbobot ya. Kalau bobot itu merupakan nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul pada busur ya. Umpamanya adalah panjang sebuah jalan atau jarak antara dua buah titik ya. Jadi misalnya dari Pangkal Pinang misalnya ke Semalian ya, itu kan ada jaraknya misalnya 30 km ya. Makanya ini 5 ini merupakan bobotnya. Jadi dari A ke B itu jaraknya apa? Bobotnya 5 ya. Begitupun B ke A itu untuk graf tak berarah ya. Kemudian di sini untuk graf yang berarah ya, dari A ke B itu bobotnya 5, tapi kalau dari B ke A itu bobotnya 4. Nah dari gambar ini mungkin kalian agak bingung, Pak ini kan 4 bobotnya dari A ke D ya, sedangkan dari A ke B itu 5, tapi kok panahnya sama panjangnya? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi tidak perlu pakai skala
ya. Ini cuma ilustrasi aja ya. Tidak perlu ada skalanya. Ini bukan gambar teknik ya, tenang aja. Ini ada juga graf sederhana dan juga tak sederhana. Graf sederhana merupakan punya hubungan antara simpul paling banyak satu macam. Ya. Contohnya ini. Ya. Nah, bukan. Yang sebelumnya itu merupakan graf sederhana. Ya. Lalu ada graf tidak sederhana. Graf tidak sederhana itu merupakan graf yang mempunyai paling sedikit dua simpul yang memiliki lebih dari satu hubungan, atau juga busur yang membentuk loop. Nah, ini contohnya ya. Jadi di kiri ini adalah graf tak sederhana tapi tak berarah. Ya. Kemudian yang kedua ini berarah. Jadi di antara yang ini sama ini ada dua, itu yang ini dan juga yang ini. Ya. Jadi ada dua jalan. Ya. Ada dua jalan menuju suatu simpul. Ya. Kemudian contoh ketiga ini ada looping ya, looping tapi tidak berarah ya. Dan yang keempat ini ada arahnya ya. Seperti itu. Kemudian apa saja istilah-istilah di dalam graf ya. Jadi istilah di dalam graf itu ada insiden, kemudian ada degree, in degree dan juga out degree. Kemudian ada adjacent ya. Lalu ada successor dan predecessor ya. Kemudian ada path ya, path atau jalur. Insiden itu sudah saya bilang sebelumnya yang merupakan kejadian. Tapi insiden dalam artian teknisnya merupakan busur yang menghubungkan dua buah simpul. Ya. Nah, seperti ini. Nah, E ini merupakan insiden. Ya. Jadi E ini adalah insiden dengan simpul V dan juga W. Ya. Kemudian ada istilah degree, in degree, dan juga out degree. Degree itu merupakan insiden dengan simpul bersangkutan. Ya. Kemudian in degree, ya. In degree ini merupakan jumlah busur pada graf berarah ya, yang headnya insiden pada simpul bersangkutan. Ya. Sedangkan out degree merupakan jumlah busur pada graf berarah yang tailnya insiden pada simpul bersangkutan. Ya. Jadi istilah in degree dan out degree ini hanya berlaku untuk graf berarah. Sedangkan degree bisa graf berarah, bisa juga graf tak berarah. Ya. Nah, contohnya ini ya. Untuk simpul B, degree-nya adalah 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang mengarah atau keluar dari B, yang mengarah ke B atau keluar dari B, itu ada 5. Kemudian in degree simpul B-nya ada 2, karena yang keluar dari B ini ada 2, yaitu E4 dan juga E5 ya. Sedangkan out degree-nya itu ada 3, yang mengarah ke B ada 3, yaitu E1, E9 dan juga E8. Maaf. Maaf, in degree ini maksudnya adalah yang mengarah ke simpul B. Jadi ada 2, itu E1 dan juga E9 ya. Sedangkan out degree-nya karena dia keluar dari B ya, maka ada 3, yaitu E4, E3 dan juga E8 ya. Itu bedanya in degree dan out degree. Jadi in degree itu yang mengarah ke simpul bersangkutan, sedangkan out degree itu yang keluar dari simpul bersangkutan. Itu aja bedanya ya. Kemudian ada adjacent. Adjacent itu ada 2 definisi, tergantung jenis grafnya. Ya. Definisi itu graf tak berarah. Adjacent itu merupakan 2 simpul yang dihubungkan dengan busur. Ya. Sedangkan pada graf berarah, definisinya agak berbeda, yaitu 2 simpul yang berhubungan kalau simpul kedua memiliki simpul yang mengarah ke simpul yang pertama. Ya. Nah, contohnya kayak gini. Ya. Untuk graf yang pertama, ini adalah graf yang tak berarah. Maka simpul V dan W merupakan adjacent. Dan juga sebaliknya, simpul W juga merupakan adjacent dari simpul V. Ya. Tapi untuk graf berarah seperti graf yang di bawah, ya, simpul dan V dan W ini dia adjacent, ya, adjacent, tapi W dan V tidak, ya, karena W itu mengarah ke V, sedangkan V-nya itu dia dari W, ya, dari W keluar ke V, makanya dikatakan V dan W saja yang adjacent, tapi W dan V ini tidak. Ya. Makanya definisinya agak berbeda dengan graf yang tidak berarah tadi. Lalu ada successor dan predecessor. Nah, istilah successor dan predecessor ini hanya berlaku untuk graf yang berarah saja. Jadi successor itu artinya penerus, sedangkan predecessor artinya adalah pendahulu. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa V ini merupakan successor dari simpul W. Ya. Sedangkan W ini adalah predecessor dari simpul V. Ya. Ya, karena W ini dianggap mendahului dari V ini, ya, berarti dia pendahulunya. Sedangkan V ini adalah penerus dari W tadi. Ya. Seperti itu. Lalu ada path atau jalur, ya. Jadi path di sini maksudnya adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang juga adjacent secara berturut-turut, ya, dari satu simpul ke simpul berikutnya. Jadi di sini
Petnya adalah 1, 2, 3, 4 ya, atau 4, 3, 2, 1 karena ini tidak berarah. Untuk yang kedua, petnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. 4, 3, 2, 1 itu salah karena lihat panahnya dia berurutan dari 1, 2, 3, 4 ya. Bukan 4, 3, 2, 1. Kemudian ada cycle. Nah, cycle ini juga merupakan pet. Cuma bedanya adalah kalau cycle ini petnya ada sekurang-kurangnya 3 simpul ya, sedemikian sehingga simpul terakhir itu adjacent dengan simpul yang pertama. Nah, contohnya gini, misalnya ini 1, 2, 3 ya, 4 balik lagi ke simpul pertama ya. Itu namanya cycle, artinya muter, tapi bukan loop ya, dia muter ya. Kemudian untuk yang simpul kedua, graf kedua, cycle-nya adalah 1, 2, 3, 4, 1 ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 1 atau 1, 4, 3, 2, 1 ya. Tapi kalau ini hanya 1, 2, 3, 4, 1 ya. Itu bedanya. Kemudian representasi graf ya. Jadi graf itu bisa digambarkan dengan program ya. Kita harus merepresentasikannya dengan matahari lain ya. Graf itu bisa digambarkan dalam suatu struktur data yang mewakilinya ya. Supaya apa? Graf itu bisa diolah di dalam program ya. Bentuk representasinya bisa berupa matriks atau juga linked list ya. Matriks sudah sekarang saya masih ingat ya, yaitu array 2 dimensi. Ya. Nah, tergantung mana yang dipakai, jadi tergantung kasusnya ya. Untuk kasusnya simple bisa menggunakan matriks, tapi kalau misalnya grafnya dinamis bisa menggunakan linked list ya. Jadi dia sangat tergantung dari efisiensi dan juga kemudahan dalam membuat programnya. Ya. Nah, kita bahas yang pertama yaitu adjacency matriks untuk graf yang tak berarah. Ya. Jadi matriknya akan berukuran n kali n, di mana n itu adalah jumlah simpul yang ada dalam graf bersangkutan. Ya. Nah, isinya adalah hubungan antara suatu simpul dengan simpul lainnya. Ya. Nah, matrik adjacency matrik ini merupakan matrik yang simetris. Ya. Yang sumbu simetrinya adalah diagonal utama. Kalau kalian nggak tahu diagonal utama, itu adalah yang dari arah dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Itu diagonal utama. Ya. Data pada base satu kolom itu akan menyatakan degree atau bobot dari sebuah simpul. Ya. Nah, contoh ini sini ada graf tak berarah, ya, karena graf tidak berarah. Nah, isi dari setiap elemennya ini kalau nggak false ya true, jadi boleh yang tipenya. False itu menyatakan tidak ada hubungan, sedangkan true itu menyatakan ada hubungannya atau ada insidennya. Jadi antara A dan B ini tidak ada hubungan atau tidak looping. Kemudian B, ya. B itu ada hubungannya antara A dan B, maka AB itu diisi dengan true. Begitupun B dan A disini juga true, karena dia kalau tidak berarah dianggap bolak-balik ya. Jadi dia urutannya tidak diperhatikan ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh kodenya ya. Jadi jangan ketik ya, ini hanya contoh aja ya. Contoh saja, ya, kita perlu ketik ya. Kemudian adjacency matrik graf yang berarah ya. Ukurannya adalah n kali n juga, di mana n jumlah simpul integer bersangkutan ya. Nah, bedanya adalah matrik ini menyatakan hubungan satu arah saja antara satu simpul dengan simpul lainnya ya. Nah, adjacency matrik ini mungkin saja simetris atau mungkin juga tidak simetris ya. Karena bisa jadi berbeda ya. Misal dari A ke B itu terhubung tapi belum tentu B ke A ya. Karena ada arahnya ya. Di mana data pada baris itu menyatakan odd degree sebuah simpul, ya, apakah ada hubungan atau tidak secara odd degree. Sedangkan data pada kolom menyatakan in degree-nya, ya, sebuah simpul yang mengarah ke simpul bersangkutan. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, untuk A dan B, ini dia A ke B ini terhubung, jadi istinya true, dan B ke A juga terhubung ya, jadinya seperti ini. Ya. Nah, misalkan A dan B dan A nilainya true. Ya. Yang berbeda itu adalah, nah ini misalnya B ke E. BE ya, sini BE nilainya true, tapi EB itu false karena tidak ada yang menghubungkan di false ya, makanya jadi tidak simetris ya, seperti itu. Ini adjacency metrik graf yang berbobot ya. Nah, beda adjacency metrik untuk graf yang tak berbobot. Bedanya adalah isi dari setiap elemen matrik ini ya, dia bukan lagi menunjukkan hubungannya, tapi merupakan nilai bobotnya ya. Jadi misalnya dari A ke B ini nilainya 5, A ke B nilai 5. Kemudian ada bingung mungkin A ke C kok ini tak terhingga ya, kok tak terhingga nilainya.
Untuk matrik adjacency matrik graf berbobot ini, kalau ada dua buah simpul ya, yang berbeda, kalau dia tidak terhubung dengan simpul busur apapun, maka dianggap dihubungkan dengan busur tapi bobotnya tidak terhingga ya. Sedangkan untuk simpulnya sendiri, kalau misalnya tidak terhubung, kalau kayak ini dia tidak looping, maka dianggap bobotnya 0. Itu aja kesepakatan. Kemudian incident matrix. Nah, incident matrix ini dia merepresentasikan hubungan antara simpul dengan busur. Ya. Nah, ukurannya adalah M kali N. Ya, beda dengan tadi ukuran M kali N, di mana M itu jumlah simpul dan N merupakan jumlah busur. Ya. Nah, di sini kita bisa untuk simpul A, ya, dia punya bobot, busur E1, maka E1 diisi dengan true, E2 juga ada berarti true, ya. E3 tidak ada berarti false ya, karena tidak ada busur E3 di sini, yang ada juga dari B ya. Jadi begitulah cara ngisi untuk incident matrix ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya kita mau bikin graf seperti ini. Kemudian diminta cetaklah simpul yang terhubung dengan busur terpendek, atau dengan kata lain bobotnya paling kecil ya, beserta nilai bobotnya dari graf berikut ya. Graf ini ya, kalau kita manual mungkin bisa, tapi kalau dalam program bagaimana ya. Jadi kodenya seperti ini ya. Kodenya seperti ini, silahkan ketik ya, lalu jalankan, kemudian bandingkan dengan cara manual ya, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, kemudian ini ada lagi adjacency list. Nah, kalau list ini kita menggunakan link list ya, dimana info itu akan berisi nama vertex. Nah, ini diperhatikan ya, kalau saya suruh menyebut bahasa Inggris itu artinya adalah pada graf. Kalau saya menyebutkan bahasa Inggris ya berarti itu pada link listnya, karena kebetulan pada link list dan juga pada graf itu istilahnya sama, yaitu simpul dan busur ya. Makanya untuk membedakan, untuk di graf saya pakai bahasa Inggris, sedangkan pada link listnya saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi info ini berisi nama vertex ya, vertex pada graf atau bobot dari edge-nya. Sedangkan link left-nya itu menunjuk vertex selanjutnya, kalau berisi nama si vertex, atau vertex yang edge-nya terhubung jika berisi bobot edge. Jadi ada dua kemungkinan ya, bisa nama vertex, bisa juga vertex selanjutnya. Jadi ada dua kemungkinan lainnya. Kemudian link right. Nah, link right itu menunjuk simpul berisi bobot edge selanjutnya. Nah, contohnya kayak gini ya, jadi agak kompleks kan diagramnya, ada beberapa node ya. Nah, gambar seperti ini nih, listnya seperti ini. Kemudian adjacency list graf berarah. Nah, di luar dugaan, untuk adjacency list graf berarah itu jauh lebih simpel dibandingkan graf yang tak berarah ya. Maka gambarnya agak berbeda ya. Tapi sebetulnya sama saja dengan graf tak berarah tadi ya. Cuma bedanya ini lebih simpel ya. Bedanya adalah kemungkinan ada dua simpul edge yang link left-nya menunjuk simpul vertex yang sama. Jadi ada kemungkinan ya. Dan gambarnya jauh lebih simpel dibandingkan yang tidak berarah tadi. Contoh soalnya seperti ini. Jadi buatlah program untuk mencetak hubungan antar vertex ya, lengkap dengan bobot edge-nya, karena kita tidak bisa menggambarkan graf ini di program ya. Jadi yang bisa hanya tekstual seperti ini saja ya. Nah, bagaimana cara memperlihatkan tulisan ini dari graf ini? Jadi dari graf ini ya, outputnya harus sama dengan ini. Caranya bagaimana ya? Tidak bisa kita ketik manual ya, karena diminta menggunakan adjacency list ya, atau link list. Maka ini programnya ya. Silahkan ketik ya. Ini bagian pertamanya ya. Bagian pertama. Ini bagian keduanya ya. Dan ini bagian akhirnya ya. Kalau sampai ini silahkan dijalankan. Ini sudah ketemu end titik, maka harus dijalankan untuk mencobanya. Kemudian jalankan apakah outputnya sama dengan ini ya, hasilnya. Oke, sampai sini dulu materi tentang graf ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Satu minggu lagi sebelum UTS ya. Kalau ada yang bingung silahkan tinggalkan komentar, jangan lupa di like, di subscribe ya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budi luhur.